Baik, selamat pagi mendengar teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6, dan pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai manajemen aset daerah. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Pertama ada Friska Ayu Trifajriati, yang kedua ada Hana Sofia Lumikewa saya sendiri, dan yang ketiga ada Irenta Kendari. Nah, berikut ini adalah submateri yang akan dibahas. Yang pertama ada penganggaran dan perencanaan belanja aset. Yang kedua ada pengelolaan aset milik daerah. Dan kita masuk ke dalam submateri yang pertama, yaitu penganggaran dan perencanaan belanja aset. Nah, penganggaran dan perencanaan belanja aset adalah dua hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keduanya. Yang pertama, penganggaran belanja aset. Penganggaran belanja aset adalah proses menetapkan anggaran atau rencana pengeluaran untuk membeli atau memperbarui aset fisik seperti gedung, kendaraan, mesin, dan lain sebagainya. Penganggaran belanja aset biasanya terkait dengan strategi jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan dan seringkali melibatkan perhitungan estimasi biaya masa depan, umur aset, dan pengeluaran pemeliharaan. Yang kedua, perencanaan belanja aset adalah proses menyusun strategi untuk mengelola dan memperbaharui aset fisik agar tetap berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat terbesar bagi organisasi atau perusahaan. Perencanaan belanja aset melibatkan pemantauan umur aset, perencanaan perawatan dan perbaikan, serta evaluasi apakah aset tersebut masih memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan organisasi atau perusahaan, karena penganggaran dan perencanaan belanja aset yang baik dapat membantu organisasi atau perusahaan untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset fisik. Penganggaran dan perencanaan belanja aset adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan negara yang diatur oleh Hukum Pengelolaan Keuangan Negara. Dasar hukum untuk pengelolaan keuangan negara di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, penganggaran dan perencanaan belanja aset harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur oleh Hukum Pengelolaan Keuangan Negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peruntukannya, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Proses-proses penganggaran dan perencanaan belanja aset keuangan negara. Penganggaran dan perencanaan belanja aset keuangan negara adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai stakeholder di dalamnya. Berikut ini adalah tahapan-tahapan umum dari proses tersebut. Tahapan yang pertama yaitu perumusan kebijakan. Tahapan ini merupakan awal dari proses penganggaran dan perencanaan belanja aset keuangan negara. Di negara pemerintah, di mana pemerintah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan dijalankan untuk penggunaan anggaran negara. Yang kedua, penyusunan rencana kerja dan anggaran. Setelah kebijakan dan strategi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran atau yang disingkat RKA oleh masing-masing instansi pemerintah. RKA ini berisi program kerja, target, dan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tahap yang ketiga yaitu penetapan anggaran. Setelah RKA disusun, anggaran ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan disahkan oleh DPR. Proses penetapan anggaran melibatkan negosiasi dan pembahasan antara pemerintah dan DPR mengenai lokasi anggaran untuk setiap program kerja. Tahap yang keempat yaitu pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran ditetapkan, instansi pemerintah dapat memulai pelaksanaan program kerja sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disepakati. Proses pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tahap yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Setelah pelaksanaan program kerja,
Instansi pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan program kerja dan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Tahap yang keenam yaitu pelaporan. Proses penganggaran dan perencanaan belanja aset keuangan negara juga melibatkan pelaporan atas penggunaan anggaran kepada masyarakat. Pelaporan ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Berikut penganggaran dan perencanaan belanja. Pengelolaan aset milik daerah diatur oleh beberapa undang-undang di Indonesia antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah, termasuk proses pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi aset milik daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini mengatur tentang alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk untuk pengelolaan aset milik daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara. Undang-undang ini mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan negara, termasuk pengelolaan aset daerah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan aset milik daerah. Selanjutnya, proses-proses penganggaran dan perencanaan belanja aset keuangan negara. Pihak yang terlibat proses penganggaran dan perencanaan belanja aset keuangan negara melibatkan beberapa pihak yang berbeda. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab atas penganggaran dan perencanaan belanja aset keuangan negara. Pemerintah terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat lainnya yang terkait dengan proses penganggaran dan perencanaan belanja. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan pengelolaan keuangan negara, termasuk penganggaran dan perencanaan belanja aset keuangan negara. Yang ketiga, DPR. DPR adalah lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran negara dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Yang keempat, BPK. BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR. 5. Instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah memiliki peran dalam proses penganggaran dan perencanaan belanja aset keuangan negara, terutama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA dan pelaksanaan program kerja. Yang keenam, masyarakat. Masyarakat juga terlibat dalam proses penganggaran dan perencanaan belanja aset keuangan negara melalui partisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengawalan
anggaran serta memberikan masukan dan saran terhadap program kerja yang telah disusun, transparan, akuntabel, dan efektif. Berikut pengelolaan aset milik negara. Pengelolaan aset milik daerah tersebut dalam manajemen aset publik yang meliputi aset tanah, gedung, infrastruktur, kendaraan, mesin, dan lain-lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat bervariasi tergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Beberapa jenis aset milik daerah yang umumnya dikelola oleh pemerintah daerah antara lain. 1. Aset tanah. Aset tanah memiliki pemerintah daerah dapat berupa tanah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memiliki tanah yang digunakan untuk pengembangan kawasan, perkotaan, atau pertanian. Yang kedua, aset gedung. Aset gedung milik pemerintah daerah mencakup bangunan-bangunan yang digunakan untuk kantor pemerintah, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pengelolaan aset gedung meliputi perawatan, pemeliharaan, dan renovasi bangunan agar tetap layak dan dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, aset infrastruktur. Aset ini memiliki pemerintah daerah meliputi jalan, jembatan, taman bermain, pasar, dan fasilitas publik lainnya. Pengelolaan aset infrastruktur meliputi perawatan, pemeliharaan, dan perluasan fasilitas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Aset kendaraan. Aset kendaraan memiliki pemerintah daerah meliputi mobil dinas, truk, dan kendaraan lain yang digunakan untuk keperluan pemerintah daerah. Pengelolaan aset kendaraan meliputi perawatan, pemeliharaan, dan penggantian kendaraan yang sudah tidak layak pakai. 5. Aset mesin. Aset mesin memiliki pemerintah daerah meliputi peralatan mesin dan peralatan lain yang digunakan untuk keperluan pemerintah daerah. Selanjutnya, beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset milik daerah antara lain, yang pertama, pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pemilik aset memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan aset milik daerah. Pemerintahan daerah harus memastikan bahwa aset-aset tersebut dikelola dengan baik, terawat, dan bermanfaat secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, unit pengelolaan aset. Pemerintah daerah dapat membentuk unit pengelolaan aset yang khusus bertanggung jawab dalam mengelola aset-aset milik daerah. Unit ini dapat berupa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, atau unit lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Yang ketiga, tim penilaian aset. Tim penilaian aset bertugas melakukan penilaian terhadap nilai aset-aset milik daerah yang akan dijual atau digunakan sebagai jaminan dalam kegiatan peminjaman dana. Tim penilaian aset ini biasanya terdiri dari orang-orang yang ahli dalam bidang penilaian aset. Yang keempat,
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. SKPD adalah unit-unit yang ada di dalam pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penggunaan dan pemeliharaan aset-aset milik daerah. SKPD terdiri dari berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Yang terakhir, pihak swasta. Pihak swasta dapat terlibat dalam pengelolaan aset milik daerah melalui mekanisme kontrak kerjasama atau konsesi. Sekian presentasi dari kelompok kami, atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih.